Iya bang, bantu di tap-tap ya, Sherlock. Ya kok Sherlock. Tap-tap sama di share ke teman-teman yang lain. Dengan temenan toh. Bantu di share ya, tap-tap layar juga. Ini katanya ada aplikasi untuk bantu auto clicker ya. Ya ya. Konsili tentang Maria. Oh, itu dia disebut sebagai Theotokos ya, atau sebagai Bunda Allah. Jadi diakui Maria di sini sebagai Theotokos. Theo itu artinya Allah, Tokos itu Bunda. Jadi di dalam konsili dia diakui kedudukannya, tapi bukan sebagai Tuhan ya. Beda dengan kedudukan Roh Kudus. Roh Kudus dinyatakan sebagai Tuhan, bagian dari Trinitas begitu. Kalau Bunda Allah jadi Tuhan bisa rame ya, bisa lebih dari 3 nanti. Karena firman Tuhan itu kan menurut orang Kristen kan Tuhan, ya kan. Jadi kalau diadakan konsili, dia bisa jadi apa itu pribadi yang keempat. Lalu pribadi yang kelima itu Bunda Maria. Jadi Tuhannya mereka bisa jadi 5 kalau dimasukkan semua. Nah, mereka bisa membentuk Power Rangers ya, yang memiliki 5 anggota itu. Atau Google Five ya. Google Five kan ada yang Google Pink. Nah, Google Pink itu mewakili Bunda Maria di situ. Kan Google Pink itu kan perempuan kan, di dalam serial anak-anak Google Five itu. Begitu teman-teman. Jadi harusnya juga ditanyakan, kenapa kok 3 gitu loh. Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 7? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa kok 3 Tuhan mereka? Ya, Power Rangers, betul. Power Rangers kan ada yang pink lah, disitulah yang jadi pink itu adalah Theotokos itu sendiri atau Bunda Allah, begitu ya teman-teman ya. Ya, silakan dibantu di tap-tap layar, juga di share ke teman-teman Kristen yang lain untuk diskusi. Mau diskusi dengan ateis yang nggak percaya Tuhan juga boleh, atau Syiah atau agnostik yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama gitu ya. Jadi agama itu sendiri memiliki 3 unsur teman-teman. Unsur yang pertama yaitu harus ada Tuhan di situ.
Unsur yang kedua ada hamba di situ, ada hamba Tuhan. Dan yang ketiga ada aturan gitu ya. Jadi kalau salah satu ini nggak ada ya nggak bisa disebut agama karena agama terdiri dari tiga unsur. Ada Tuhan, ada pengikutnya atau hamba Tuhannya sendiri, dan ada aturan di situ. Kalau gunanya Yusuf itu untuk kalau tipu gimana maksudnya? Kan menurut sejarah kan Maria itu kan hamil tanpa bapak. Lalu di dalam Kristen dia menikah dengan Yusuf. Yusuf ini adalah garis keturunan dari Daud. Jadi seolah-olah bahwa Yesus ini adalah anak Daud dari jalur Yusuf. Padahal dia bukan anak secara darah atau secara benih dari Yusuf itu sendiri. Tapi benih itu dari Maria sendiri kan dia memang tanpa tanpa suami hamilnya. Silakan Bang Rahmat yang baru naik, silakan. Jadi itu adalah jurus tipu-tipu ya. Selamat selamat sore Mas. Ini room apa Mas? Room debat Bang, room debat, debat agama, debat filsafat, ateis, agnostik, Syiah, Islam, Kristen, Yahudi, boleh semua datang di sini. Silakan. Oh gitu. Mas Raka sendiri Saya apa? Muslim Bang, Islam. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Saya Islam Mas, Muslim Mas. Iya, iya. Jadi saya Iya, itu membahas tentang iya. kenapa kok ada Yusuf di dalam kekristenan, yaitu tadi, yaitu Iya. sebagai jurus tipu-tipu. Maksudnya Akademik ya gimana? Mas, Jadi, Mas seorang akademik ya. Perbandingan iya akademik, ini. ya. Saya Ah, akademik, iya, Bang. iya. Kalau debatnya debat akademis ya, bukan Tadi saya ya barusan tergantung di lawan juga sih. Kalau lawannya ah, ngawur kita juga ikut. jangan Kadang-kadang diikut ngawur Mas. ya Harus kadang-kadang tetangga pertahankan sebelah posisi ini itu. kacau Enggak, kadang-kadang, Bang. harus pertahankan posisi itu Mas. Jadi nggak mudah ditarik Betul. goyang ke sana kemari. Tadi saya di kick Mas. Udah mereka udah Silakan. gerah sama saya Mas. Ya, Di kick tentang apa terus itu? gini Mas. Kita bahas berdua ya. Kita kan satu Muslim ya, satu akidah. Ya, oke, silakan. Boleh Mas, nggak sepaham, tapi kita jangan senggol-senggol tentang apa ya tauhid ya, tentang ketuhanan jangan saya Ya, senggol silakan, Mas. silakan, Bang. Silakan. Nanti kita kualat Mas ya. Begini Mas, Ya, saya naik di roomnya beda keyakinan itu saya sopan, sopan ya diterima betul. baik-baik. Begitu ramai pemirsa penonton, terus kan makin seru nih. Ya, Saya Bang. tuh saya tuh dipaksa untuk menyampaikan sesuatu atau bertanya atau gimana lah gitu kan. Jadi saya eh, bikin jalan cerita dong, nggak langsung bertanya kan. Iya dong. Ya, ya. Jalan cerita seperti apa itu, Bang? Saya kan begini, kan ada dulu di zaman zaman Mesir kuno ya gereja apa nama yang di apa tuh? Yang kuno Mas tahu nggak? Yang di ini yang di Mesir Iya, Santa apa Caterina nama? Enggak, Santa bukan Caterina. gereja. Yang mana? Gereja apa? Koptip kalau nggak salah tuh yang Gereja dibilangnya. Koptik Mesir maksudnya. Oh, itu ngebahas itu, Ya. terus sampai ngebahas yang penolakan dari kitab Injil ini kok ditolak kan begitu. Berarti Mm-mm. saya bilang ini kitab Injil ini bedanya apa dengan kitab Alkitab? Saya bilang gitu. Terus mereka jawab bla 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 bla, ya kan? Terus saya tanya lagi yang lahir di bawah pohon kurma gitu kan. Ah, Ya. tapi nggak sampai cerita saya ini nggak sampai habis karena saya juga kan takut nggak sembarangan Mas nanti atau mereka tersinggung atau apa kan karena saya kan nggak ngerti soal agama mereka gitu kan. Yang saya yakinin cuman Mm. Al-Quran, hadis ya kan. Nggak Ya. mungkin dong saya mau
membaca ya kalau emas kan wajar lah kan akademik gitu kan. Iya, iya benar. Jadi mereka Ya ini jelaskan ada yang em, naik teman kita juga dari siapa ini namanya? Oh, Bang Nainggolan ini. Silakan. Kalau mau diskusi ini Kristen, Bang. Penggoda iman wah, ini Kristen. Kalau mau diskusi saya silakan, mood enggak ya, apa-apa. Silakan, Di. saya mood sama host aja dulu. Enggak apa-apa. Abang kan naik di sini. Abang mau berdiskusi silakan, enggak ada masalah. Dengan Bang Nainggolan, silakan. Mau bahas apa, Bang Nainggolan? Ya, halo Pak Raka. Iya, lama nggak jumpa, Bang. Silakan, Bang. Sehat, Bang ya? Ya, salam mas. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Iya, iya. Silakan. Ya, ya sebenarnya sih pengen nanya doang, boleh nggak nih? Ya silakan, silakan, silakan mau tanya apa? Hmm, Tapi jangan langsung ngerocos ya Pak Raka. Kebiasaan mesti ngerocos. Iya, iya. Ngerocos. Iya, santai kok aku. Ya silakan, silakan. Host, kalau host tuh bijak host, Ya, santai, Iya. jangan santai kok. Nanti bisa kalau host ditanggapi punya banyak Kalau orang room. juga. Nah, lama-lama nggak dikasih orang bicara. nanti Ya kena silakan, silakan Bang, Bang Rahmat. Biarin ah, dulu Bang Nenggolan mau bertanya. Kita kasih waktu nanti Bang Rahmat iya. tanggapin, enggak apa-apa. Silakan. Oke. Enggak Apa gini. kabar Pak Kalau Bos? Kabar kalau saya baik, bisa Pak saya Kris, jawab dengan Pak keilmuan Kristanto, saya Pak Agus. jawab. Tapi Ya, kalau lanjut, nggak lanjut. bisa saya jawab dengan keilmuan saya mending diam atau siapa yang mau bantu jawab silahkan, gitu ya. Ya, ya enggak apa-apa Bang. Silakan. Nanti Gitu ya. teman-teman yang lain juga boleh naik, enggak apa-apa. Silakan Bang. Diskusi santai Ya, aja, enggak ini usah ini. surat surah Al-Maidah Pak Raka. Kenapa Bang surah Surah Al-Maidah Bang? Al-Maidah 2 dengan surat Al-Maidah 116. Ya, bentar, tak buka dulu. Ya, coba buka Pak Raka ya. Al-Maidah 116. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Yang Abang pertanyakan apa? Apakah dua-duanya itu firman Tuhan gitu maksudnya? Nanti penjelasannya kalau memang Ya, firman Tuhan sebentar saya kita baca jelaskan. dulu ya. Mungkin keliru. Yang Abang maksud ini, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Benar ya? Ini yang dimaksud ayat ini. Ya, satu lagi. Enggak, satu dulu yang Abang tanyakan apa? Biar enak, Bang. Jangan langsung banyak pertanyaan, nanti bingung. Yang Abang Yang saya tanyakan maksud apa? apakah dua-duanya maksud saya begini Pak Raka, apakah dua-dua yang Ya. dua ayat itu sama-sama firman Allah? Dengan ayat apa? Coba satu lagi yang ayat apa? Coba ini mau dibandingkan gitu tak? Dua ayat begitu tak maksud? Iya, surah Al-Maidah 16 Oke, tadi juga. ayat keduanya apa? Silakan, ayat keduanya apa? Al-Maidah 116. Dengan surat apa? Kamu mau bandingin dengan surat apa? Al-Maidah 72 juga. Al-Maidah 72. Ya. Oke ya, tak buka dulu. Eh. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Pertanyaan Abang apa? Begitu loh. Emang itu isinya Yang Abang tanyakan itu apa poinnya? Kalau Abang bertanya di saat yang ayat yang 116, itu kan Allah bertanya kepada Isa, kenapa kamu menjadikan kamu dan ibumu sebagai dua Tuhan? Kan begitu. Lalu di ayat 72 dikatakan bahwa Isa berkata bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Masalahnya Ya, di mana? Menurut betul. Bang Nainggolan di mana? Ya, maksudnya di situ
Nabi Isa di situ sudah mengatakan, kok di ayat yang satu lagi kok Allah SWT kok bertanya lagi gitu loh, maksud saya. Maksudnya gimana sih, Bang? Itu nggak ada pertentangan di situ. Yang satu Allah kan bertanya, apakah engkau bertanya, ini bukan berarti tidak tahu. Allah itu Allah itu Maha tahu, Tuhan itu Maha tahu. Bertanya di sini sebetulnya tidak menghendaki jawaban, karena Al-Quran sendiri untuk dibaca, untuk dipahami orang yang membaca gitu loh. Allah kan bertanya kepada Nabi Isa dalam hal ini, apakah kamu dan kamu menyatakan sembahlah aku dan ibuku, kan begitu. Ya kan? Lalu di ayat 72 Nabi Isa kan berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya pada saat itu Nabi Isa itu berkata-kata, mengeluarkan kalimat, dia ngomong. Nah, ngomongnya di zaman itu bisa dengan para murid-muridnya atau 12 rasul ya menurut orang. Jangan pakai menurut lah, menurut Al-Quran dong, jangan menurut. Quran yang sekarang untuk kita baca. Iya, maksudnya ini supaya kamu, penjelasan orang itu supaya kamu nangkep. Nabi Isa berkata, sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhannya dia, dan Tuhanmu. Nah, Tuhanmu di sini itu murid-murid Yesus. Dan ayat ini Al-Maidah 72, bentar Bang. 72 Mas, itu paralel dengan, tahan dulu Mas. Ya. Mas, tahan dulu Mas. Tolong dinaikkan Ustadz Al-Fakir Mas. Mana? Silakan naik. Ini ada akan Pak. Silakan kirim permintaan Pak. Kalau nggak kirim gimana? Assalamualaikum. Bentar ya. Ustadz Al-Fakir. Bentar. Ditahan dulu Mas. Tahan dulu jawaban. Oke, silakan. Iya, bentar Pak Rahmat. Bentar. Ini Pak. Jadi Al-Maidah 72 ketika Isa berkata sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itu paralel dengan kitab Bible Bang Nainggolan, di mana yaitu Yohanes pasal 20 17 ayat 17. Gini Pak Raka dulu. Maksud saya di sana yang masih pertanyaan itu kan Isa sudah menegaskan pertanyaannya di ayat 4-nya kok Allah bertanya lagi gitu loh, maksud saya. Itu iya, di dalam Islam itu kamu nggak ngerti, itulah dia yang bantu jawab itu loh. Itu pertanyaan retorika, kan dari awal saya ngomong Tuhan itu Maha tahu. Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan itu tidak tahu jawabannya. Tuhan tahu untuk pembelajaran umat yang membaca ayat Al-Quran ini loh, bahwa orang-orang ini ada yang mempertuhankan dia. Kan benar umat kalian Kristen mempertuhankan Yesus. Terus ada sekte-sekte tertentu dari Katolik yang mempertuhankan Bunda Maria. Kamu lihat orang Katolik berdoa di depan patung Bunda Maria, kamu juga tersinggung kan? Bro. Benar kata-kata Tuhan itu, Bang. Jadi itu bukan fitnah. Itu bukan fitnah itu. Iya Bu, dengar dulu, bukan jadi kemana-mana. Ya, oke, silakan. Ditahan dulu Mas. Biar tertib, tahan dulu. Iya, ini kan kitab Anda kok kaitkan ke Katolik. Yang menyembah Isa itu siapa di sini? Saya tanya, Katolik itu Kristen atau bukan? Ini dulu deh, luruskan dulu soal ini. Kenapa? Katolik itu Kristen atau bukan? Pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus alias Kristen. Artinya dalam hal ini Katolik kan juga mempertuhankan Yesus. Kan kamu setuju Katolik mempertuhankan Yesus? Kristen jangan kemana-mana, yang saya bahas kita ayat mulu. Jangan kemana-mana. Yesus. Akan tetapi menurut fakta, saya enggak kemana-mana. Menurut fakta yang ada yang disebut Mariama atau Kolindrianisme, yaitu sekte di mana mereka mempertuhankan Bunda Maria dan menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan, atau Mariama istilahnya. Ada kaum, dan itu memang ada
bahwa ada sekte-sekte tertentu di dalam Katolik yang dia mempertuhankan Bunda Maria itu nggak bisa ditolak. Faktanya begitu. Dan orang Kristen Protestan sebetulnya tahu Saya ingin kalau mereka bertanya di berdoa sana. di depan patung Bunda. Sekarang saya tanya ke kamu. Kamu kan punya Ya, pengakuan saya iman rasuli kan? Kalau seorang Katolik berdoa di depan patung Bunda Maria, menurut kamu bidat atau bukan? Saya yang bertanya dengan ayatmu, untuk apa penegasan Ya, pertanyaan kan Allah sudah itu dijawab. Oke, enggak apa-apa, Pak Kubro Ayat- bisa ayat menambahkan. apa? Silakan. Kita Ayat- enggak memonopoli. Silakan Pak Ayat Kubro, silakan. ayat mana? Ayat mana? Al-Maidah 116 dan Al-Maidah 72. Silakan, Pak. Silakan. Al-Maidah 72. 72 sama Laqad 116, Pak. kafar- Ya, silakan. Ya. Laqad kafara Nainggolan diam alladziina dulu. qalu Nainggolan diam dulu. innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Itu apa yang ditanyakan itu? Jelas kan Yang itu? ditanyakan apa? Silakan, Nainggolan. Iya, coba diartikan dulu, Pak Ustaz. Sungguh kafir kalian yang mengatakan bahwa Al-Masih ibnu Maryam adalah Allah. Perkataan Al-Masih siapa itu? ibnu Maryam itu siapa? Ya Nabi Isa, ya Yesus itu. Siapa yang Iya, mengatakan bahwa Isa adalah atau Yesus adalah Allah itu sendiri, mereka telah kafir. Wama wahunar, tempatnya Ada adalah Yesus, neraka. Dengar dulu. Kalian nggak Nainggolan mengerti sih. ditanyakan apa dong? Nainggolan itu mau tanya apa? Pertanyaanmu. Dengar dulu. Ya, Oke, ya, oke. ya, gimana? Isa sudah mengatakan nyembah entah siapa gitu loh ya kan. Tapi di ayat yang satu lagi, kalau bertanya kepada Isa, apakah kamu mengatakan ini gitu loh kok? Oh, itu. Bagaimana itu? 116. Iya, mungkin dia mempertanyakan 116. kenapa kamu menyatakan dirimu dan ibumu meminta dirimu dan ibumu disembah sebagai Tuhan gitu Ya, loh. itu Mungkin nggak paham juga aku dengan apa yang di pikiran Ki Nainggolan ini. Silakan, Pak. Berarti ya, Jadi begini Pak. Oke, kalian saya paham ayat. Pak, saya paham. Ya, saya paham maksudnya. Jadi ini tuh sebuah apa namanya? Jadi kan begini. Ketika ada orang-orang yang mentuhankan Yesus, ya kan? Nabi Isa itu utusan Allah. Kemudian Allah akan menanyai Beda, Pak. Yesus. Halo. Sebentar. Halo. Bentar, Beda, jangan dipotong, jangan Bang. bawa Bang Yesus Kristanto, dengan jangan dipotong, Isa. jangan dipotong. Biarkan Sama dulu, aja, selesaikan sama. dulu. Saya Sama cuma aja. memutuskan supaya Kalian jangan ini salah aneh, paham. ya. Isa dengan Yesus itu beda gitu loh. Sama. Yo, kalau Sama. kamu Yesus. menyatakan itu beda, kenapa ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih? Itu kan jadi masalah buat kamu sendiri, bukan buat orang Yesus. Islam. Isa itu, nama Isa itu pertama kali Muhammad yang mengatakan. Yo, kalau itu Kata masalah itu siapa? bisa dibahas, itu masalah Isa. Kata Kita siapa? pakai ngantu sudut pandang linguistik aja di sini. Justru jadi masalah itu nama Yesus dari mana? Wong Yesus itu orang Israel. Dia lahir di Bethlehem, rasnya ras Yahudi dia. Ngapain kamu beri nama Yesus? Nah, itu yang aneh justru. Ini Saya selesaikan tidak dulu beri aja. nama Yesus. Yesus itu nama Iya, tapi yang kan dibawa diberi dari nama surga. itu, apapun itu. Oke. Mau kamu yang beri nama, Maksud kayak saya- faktanya dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yunani. Yesus itu Maka orang maksud ras saya, Yahudi. jangan Bangsanya Kalau bangsa di Israel. Al-Quran- Terus kamu apa yang kamu masalahkan dengan nama Isa? kalau Al-Quran Beda, di beda. Nah, Al- Samailah beda. Dengar dulu. Kalau Isa di Beda. dalam Al-Quran, ya dibilanglah Isa, jangan dibawa-bawa Yesus. Karena nama Yesus jangan Masalahnya jauh. gini, kalau kamu pengen tahu Yesus yang benar ya Yesus yang lahir di Bethlehem, yang dia punya ras sebagai ras orang Yahudi. Jadi kalau kamu menggambarkan Yesus yang berkulit putih, rambutnya pirang seperti bule, itu tidak Saya cocok tidak dengan gambarkan. penggambaran Saya tidak Yesus yang gambarkan. sebenarnya. Gitu loh. Yesus Saya tidak itu ada dia gambaran. berbahasa Aramaik ya. Di dalam Alkitab yang berbahasa Aramaik dia bernama Iso. Dari bahasa Pesita dia itu namanya Iso dengan gelarnya Mesiha. Dan Iso itu memiliki fonetik korespondensi bunyi dengan bahasa Aram. Jadi Arab itu satu rumpun bahasa Semitik.
Jadi iso itu adalah Isa Al-Masih sama Kan? dengan iso Mesiha. Isa itu Kalau di bukan dalam Yesus, bahasa Pak. Ibrani namanya Yesua, gelarnya Hamasia. Justru nama Yesus Kristus itu Halo, keluar dari Ampun rumpun dah. bahasa Semitik. Ini dari sudut pandang geografis dan dari sudut pandang linguistik gitu loh. Jadi kenapa kamu mempermasalahkan Isa Al-Masih sedangkan itu rumpun bahasa Semitik dengan bahasa Aram yaitu bahasa Yesus sehari-hari. Ini justru Saya yang cuma bermasalah itu kalian sendiri. Pak Raka, saya cuma membatasi supaya jangan disama-samakan itu sosok dua yang berbeda gitu. Iya, yang nyamakan Jadi kan kalian sendiri. Saya tanya ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Itu yang menamakan siapa? Kamu mau menuduh Islam menamakan Gereja Isa Al-Masih? Terus Saya hari tidak hari menuduh. kenaikan Itu ya, kenaikan yang Isa saya katakan itu Al-Masih tadi nggak ada nama ya, tanggal Pak Raka. merah hari libur Nama Isa mengatakan ya, saya tidak kenaikan menuduh Yesus Kristus. gereja ya. Selama Mas. saya di Indonesia hari tanggal merah itu kenaikan Isa Al-Masih. Terus kenapa kamu Halo nggak rekan, saya protes? tanya dulu nih. Ram. Wong itu Jangan hari kemana-mana. liburmu sendiri. Ini bukan hari libur Islam. Iya, Pak Raka. Ya silakan Pak Saya itu Bro. saudara Jadi saya, gini saudara loh saya Pak itu kan Nenggolan, bukan. sebentar. Halo Pak Gini Raka. loh Pak, gini loh Pak. Itu enggak Gini Pak. loh Dia Pak. menanyakan. Gini loh. Lagi, emang Isa itu Mending kita Isa itu pada fokus bulan ke Mei. ayat. Sabar. Ini Pak Kubro mau Mending ngomong kita gantian. Oke, silakan. Mending Silakan Pak kita Kubro. fokus ke pembahasan ayat tadi. Kalau masih mempermasalahkan Iya. antara Yesus dan Isa panjang nanti karena ini sudah dibahas sejak lama begitu loh. Udah cukup Iya. terima aja Dan gitu loh. tanggal merah Pak Kubro. Tanggal merah itu bukan Nggak kenaikan bisa Yesus asal Kristus loh. terima gitu. Kenaikan Isa Al-Masih loh. Itu perayaan orang Kristen. Apa mau menuduh Islam yang kasih nama tanggal merah itu? Oh, mereka sendiri yang ngasih nama kok kita yang diprotes. Katanya Iya, bilang Yesus itu betul. tidak sama Jadinya dengan Isa. panjang Loh, kan? ya makanya kenapa kalian beri nama gerejamu itu dengan nama itu? Harusnya Nah, Itu kamu bukan protes gereja ke orang saya, yang coba bikin nama tanyakan gereja kepada itu mereka, sama tanggal gereja hari Isa Al-Masih liburmu. itu. Jangan protes di umat Islam, nggak nyambung ceritanya jadi. Ya, Silakan. bagaimana tadi ayat ini dia tadi? Nah, mending fokus di ayat aja. Oke. Nah, gitu. Ya Pak, sangat tanpa jelas. membuat ini, apa membuat cabang akhirnya Pak jawabannya. Raka Silakan sangat fokus jelas saja. menjelaskan, sudah sangat menjelaskan Pak Raka. Kalau masih memprotes masalah Yesus atau Isa itu sama atau tidak, nanti panjang urusannya, begitu loh. Karena sudah banyak, sudah lama pembahasan itu. Nah, kita fokus ke ayat aja. Wa idh qala Silakan, Allahu Pak. ya Iya. Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kemudian Nabi Isa berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqu. Nah, ini kan jadi ceritanya ketika banyak yang mentuhankan Yesus atau Isa alaihissalam, itu kemudian Allah kan menanyai beliau, ya, apakah kamu Isa, hei, berkata kepada manusia umatmu agar menjadikanmu dan menjadikan ibumu sebagai Tuhan, kan begitu. Kemudian Ya, Nabi betul. Isa Terus di ayat yang satunya gimana coba? Kemudian Nabi Isa menjawab Allah, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqu. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah berkata seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan apa yang tidak berhak aku katakan. Kan begitu. Tidak Jadi, pernah ya, tidak pernah gitu kan? Iya kan? Yang saya Nah, pertanyakan tidak karena pernah. guna pertanyaan Allah itu apa? Maksudnya Itu menegaskan bahwa Paham ada nggak kaum sih? yang mempertuhankan dia dan itu faktanya memang terjadi, Pak. Allah itu bertanya bukan tidak tahu, itu kalimat retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Tapi pertanyaan itu untuk menegaskan bahwa ada kaum yang mempertuhankan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sesembahan mereka, menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu hanya penegasan, pertanyaan itu hanya menegaskan, Pak. Dan juga ada kaum Mariama namanya atau kolindrianisme. Pak Raka ini Ya, nih silakan. selanjutnya ayat selanjutnya bagus. Ayat selanjutnya Ya, bagus. silakan, silakan, Nah, Pak, silakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, jika aku berkata demikian, sungguh Engkau telah tahu. Karena apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui dalam diriku. Betul. Bahkan Nah, aku tapi tidak kan dia yang mengetahui dalam tujuannya. dirimu. Innaka anta Dia yang- allamul ghuyub. Itu artinya apa? Menegaskan, Bahwa betul menegaskan. penegasan
Paham nggak Penegasan. sih? Oke, Bang Di situ juga Nainggolan. ditegaskan di ayat Sabar, 72, sabar, Pak Bang. Isa Bang sudah Nainggolan. menegaskan. Bentar. Dan penegasan dari Isa itu sendiri direkam di Alkitab. Taunya dari mana? Yohanes pasal 20 ayat 17 ya. Aku akan pergi kepada Tuanku dan Tuanmu, Allahku dan Allahmu. Dia sendiri mengatakan bahwa dia punya Tuhan, dia punya Allah. Muridnya dia punya Tuhan, muridnya dia juga punya Allah. Artinya percakapan ini itu sudah memang ada di dalam Alkitabmu. Bahwa Yesus mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kita taunya dari mana? Yohanes pasal 20 ayat 17. Begitu loh, Pak. Halo. Enggak nyambung kamu Pak, enggak nyambung Loh, betul. kok nyambung gimana? Ini mempertegas ucapan Isa di dalam Al-Qur'an dengan ucapan Yesus di dalam Bible itu sama. Pak Nainggolan menanggapi coba gimana? Ya, coba ditanggapi. Artinya kalau kamu menyatakan Yesus dan Isa bukan orang yang sama, padahal yang mereka ucapkan sama, dua orang ini. Yang satu mengatakan Tuhanku, Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga. Nah, apa bedanya? Jadi dua orang ini sebetulnya sosok yang sama dengan kalimat yang sama. Dikasih Bedanya, kesempatan Pak Rangga. bedanya Pak Rangga kalau bahasa aslinya itu tidak ada kata Allah. Bukannya kamu sendiri doang yang ngomong, buat apa? Silakan, Pak. Silakan. Iya, tadi ada saya kasih 2 ayat yang saling berlawanan arah. Sudah dijelaskan sama Pak Kubro, jelaskan lagi Pak Kubro, silakan. Katanya dia menurut si Nainggolan ini berlawanan arah. Silakan Pak Kubro. Terus saya dikasih tahu. Bukan bertentangan ya. Ini tuh gambaran sebagaimana nanti ketika kita semua sudah berhadapan langsung di di akhirat, ya kan? Itu nanti kita semua akan ditanyai, kamu nyembah siapa? Aduh, itu asumsi bro, asumsi aja itu bro. Yesus, misalnya, siapa yang mengajarimu? Itu udah dijelaskan. Ini salah satu contoh. Jadi Nabi Isa itu dalam sebentar dengerin dulu Ini tuh sebuah kisah, ya kan? Ini meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa atau Yesus. Ada orang-orang yang nyembah dirimu, gitu. Apakah kamu meminta untuk itu? Bahas dulu ya. Itu nanti kalian juga akan ditanya seperti itu. Siapa yang menyuruhmu untuk menyembah Yesus? Dari awal dulu tadi Yesus juga ditanya. Apakah kamu meminta dia? Apakah kamu meminta si Kristanto atau Pak Nainggolan untuk menyembahmu? Hai Isa, hai Yesus. Jadi tegas loh Pak Nainggolan bahwa Yesus mengatakan sendiri bahwa dia tidak minta untuk disembah dan dia tidak menyuruh orang menyembah ibunya, dan ditegaskan di dalam Biblemu juga bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Itu ditegaskan oleh Biblemu sendiri. Lucu kalian itu berdiskusi enggak gimana? Kamu dikasih tahu Tuhan ini bertanya kepada Nabi Isa, apakah benar kamu ini menyuruh orang-orang menyembahmu dan menyembah ibumu? Terus Nabi Isa berkata bahwa engkaulah yang tahu di dalam hatiku, aku tidak tahu di dalam hatimu, tapi engkau yang tahu di dalam hatiku. Jadi Allah itu tahu sebetulnya di dalam hati apakah benar Nabi Isa itu menyatakan bahwa menyuruh orang-orang untuk menyembah dirinya. Dan itu benar, tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang Yesus berkata, sembahlah aku. Berarti memang Allah tahu apa yang ada di dalam hati dari Nabi Isa itu sendiri. Bahwa Nabi Isa tidak pernah menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Coba tunjukkan di dalam Alkitab. Sehingga kalau ayat itu ada, berarti memang Nabi Isa dan Yesus bukan orang yang sama. Kalau ada di dalam Alkitabmu, Yesus mengatakan, sembahlah aku. Kalau ayat itu nggak ada, ya berarti ada orang yang sama. Karena tidak pernah menyuruh orang lain menyembah dirinya. Udah, aduh. Kasih waktu nggak nih kita bicara nih? Silakan. Kalau sama Pak Rangga kita gak silakan, santai aja, tarik nafas. Silakan. Dijudge terus sama Pak Rangga ini.
di ayat 72 tadi kan Isa sudah tegas berkata bahwa aku berkata apa tadi? Coba baca ulang deh biar kita sama-sama ini. Coba baca ulang Pak Raka. Ayat 72-nya Pak Raka. Anda ada aplikasi Al-Quran nggak? Ada keluar dari TikTok. Ayat 72 gitu. apa? Oke, punya Al-Quran nggak di rumah? Al-Maidah 72. Punya Al-Quran nggak di rumah? Ada Al-Quran tapi nggak ada terjemahannya. Al-Quran bisa. Nggak, itu loh Pak Nainggolan. Pak Raka kan punya Bible. Masa Pak Nainggolan nggak punya Al-Quran? Ya kalau kita mau pengen baca dari Google cukup ya kan udah canggih sekarang. Berarti di rumah nggak punya Bible kitab gitu, Pak? Begini bro, kalau kalian punya Bible wajar. Kalau kita punya Quran ya mungkin belum wajar lah kan, gitu maksudnya. Kalau kalian punya Bible wajar kalian. Mungkin besok bisa beli ke toko buku, Pak. Beli Al-Quran terjemahan. Nah itu saya sarankan sekali, Pak. Itu saya sarankan. Gitu loh. Untuk mengimbangi Pak Raka lah. Mengimbangi Pak Raka lah. Saya tanya dulu. Halo. Kenapa kalian selalu mempunyai langsung aja gitu kita pembahasan yang awal. Oke, itu masalahnya nanti malah panjang lagi. Kenapa kalian selalu punya Bible gitu, artinya punya Alkitab? Pasti ada tujuannya gitu loh. Kalau kita enggak nyambung main gitu loh kan. Itu logikanya, Pak. Orang berilmu itu suka mengoleksi buku untuk dibaca, Pak. Nah, koleksi apa, Pak? Udah jelas, hanya penyangkalan. Itu penyangkalan doang. Nah, ini masalahnya. Nah, ini masalahnya. Ini masalah. Gitu loh, Pak. Langsung aja Pak Nainggolan yang mau ditanyakan tadi. Iya, ayat Al-Maidah 72 Pak tadi sama Al-Maidah 116 gitu. Cuman saya nggak bisa baca di sini. Nggak sekalian keluar dari. Jadi begini Pak, di ayat 72 itu sebuah penggambaran ketika Nabi Isa itu masih hidup, Pak, begitu. Nah, kemudian ayat 116 itu penggambaran ketika Nabi Isa sudah sudah setelah hari kiamat begitu loh, Pak. Oke. Pak Kubro, sebentar Pak Nainggolan. Boleh saya potong sebentar Pak Nainggolan, minta izin. Pak Kubro tadi kan bercerita bahwa di ayat 72 itu bercerita tentang Isa selagi masih hidup ya kan? Iya. Betul ya? Pernyataan Pak Kubro tadi ya. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan kesaksian tentang Isa kalau yang tadi Pak Kubro bilang bahwa Isa dengan Yesus itu sama, sedangkan Al-Quran saja ditulis 600 tahun beda jaraknya, begitu. Pertanyaan Anda bagus sekali. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa Al-Quran itu sesungguhnya sudah ada, Pak, sejak zaman azali, sebelum alam semesta ini diciptakan. Sebelum Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya yang ada di alam semesta ini, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, tapi bukan dalam bentuk kitab yang seperti saya pegang loh ya. Oke. Bisa kasih bukti nanti ya? Ada Pak, ada. Maksudnya tadi kan pernyataan Pak Kubro bahwa sebelum itu juga sebelum penciptaan juga Al-Quran sudah ada kan, pernyataan Pak Kubro ya. Bisa dibuktikan ini ya, saya pertegas biar nanti gitu. Lebih enak, itu sejak zaman azali namanya Pak. Zaman azali ya. Diingat-ingat ya Pak. Jadi pengetahuan yang bagus itu. Jadi Al-Quran itu sudah ada sejak zaman azali namanya. Bisa saya lihat linknya di mana itu? Sejak zaman azali. Bentar. Silakan Bang Andi. Silakan Pak Nainggolan, lanjutkan.
Oh ya, oke lah. Oh ya, ya itu maksud saya tadi di ayat 72 gini ya Pak Ustadz ya. Di ayat 72-nya Isa kan menegaskan. Bapak Nenggolan, saya sarankan kalau membaca Al-Quran atau mengetahui isi Al-Quran itu dilihat dulu Pak ayat sebelumnya Pak, dan dilihat apa di situ konteksnya. Oke, terima kasih, itu aja Pak. Ya konteksnya hanya menegaskan bahwa Isa menyuruh menyembah Allah STW. Ya kan gitu Pak ya. Betul nggak kan? Itu makna dari ayat itu saya baca. Tapi ya nggak tahu kalau kalian ya kan gitu yang membaca. Hanya maknanya ya di situ menegaskan bahwa mengatakan menyuruh umatnya menyembah Allah SWT. Tapi di ayat Al-Maidah 116 Allah lagi bertanya lagi ke Isa. Allah bertanya kepada Isa, apakah kamu pernah berkata demikian? Padahal di zaman nabinya, di zaman hidupnya, Allah sudah Isa sudah menegaskan. Apakah Allah tidak tahu di saat Isa di masa hidupnya itu? Kan gitu maksud saya di situ loh. Untuk apa penegasan kata seperti itu? Apakah kamu mengatakan demikian kata Allah? Kan gitu. Apa maksud tujuan perkataan itu? Hanya itu aja. Bagaimana saudara Muslim dengan pertanyaan Pak Nenggolan? Silakan Pak Raka atau Bang Andi atau siapa ini Item Roh, silakan. Saya tak nyari dulu tadi yang zaman azali itu loh, Al-Quran sudah ada zaman azali. Enggak, kira-kira di surat mana gitu biar saya bisa menegaskan gitu. Yang apa Bang Andi? Iya, kira-kira di surat mana, di surat apa saya bisa menegaskan gitu. Saya dari tadi nggak tahu, langsung saya ditarik. Oh, Al-Maidah Pak, Al-Maidah Bang, Al-Maidah 72. Al-Maidah 72. Al-Maidah 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah, betul? Iya. Terus yang dipermasalahkan? Oh, bukan. Yang laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Yang 72, Bang. Yang atasnya. Oh, iya itu. Oh, itu 73 Pak itu, Pak. Iya, 73 bener. Itu. Kenapa? Apa yang salah di itu? Kan nggak ada yang salah. 72 sama 116 itu menurut Pak Nainggolan itu bertentangan begitu loh. Silakan. Bertentangannya di mana, Pak ya? Coba. Bertentangannya bukan artinya sedikit ada agak risih gitu loh. Di situ di ayat 72 kan Isa sudah menegaskan. Di saat Isa menegaskan, bukan 72 itu bukan Isa yang menegaskan, Pak. Itu yang menegaskan Allah, Pak. Allah yang menegaskan, Pak. Di mana Allah pakai Isa kok yang berkata di situ? Di 72. Iya. Sebentar, Pak. Itu bahasa Arabnya itu tadi yang dibaca. Tadi saya katakan nggak bertentangan karena beda pemahaman. Maksudnya di ayat 72 itu merupakan peristiwanya ketika Nabi Isa atau Yesus itu masih hidup. Kemudian yang 116 itu gambaran peristiwa ketika setelah hari kiamat gitu. Ya nggak apa-apa, setelah hari kiamat juga nggak masalah. Pertanyaan Allah itu loh kepada Isa itu. Padahal Isa sudah menegaskan di ayat sebelumnya kan gitu maksudnya. Ini tuh gini Pak, ibaratnya itu adalah seorang yang mengutus ya, tapi seakan-akan yang diutus ini melakukan penyelewengan gitu loh. Nah makanya diadili. Walaupun Allah sudah tahu akan hal itu, sampai ditegaskan oleh Nabi Musa sendiri, Subhanaka, tadi kan begitu, Maha suci Engkau ya Allah dari perkataan yang tidak aku katakan, kan begitu. Tapi tujuannya Allah menanya itu untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban Yesus.
Pertanggungjawaban gimana? Pertanggungjawaban Nabi Isa maksudnya. Pertanggungjawaban orang-orang yang mentuhankan beliau. Seperti Pak Untuk apa lagi? Nainggolan. Ya kan, Pak Nainggolan Itu kan loh, mentuhan, Pak Nainggolan kan mentuhankan Yesus. Loh. Ya enggak? Ini yang kita bahas Nabi Isa loh, Nabi Isa. Lah iya, Pak Nainggolan kan mentuhankan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sih kalau pertanyaan Yesus Isa itu untuk bagi yang membacanya. Sebagai kita saksi membacanya, membaca toh. Iya, gimana maksudnya saksi? Kan Pak Nainggolan membaca. Coba dibaca. Pak Nainggolan, ayat yang coba Anda baca, baru Anda pikirkan bahwa dia tidak pernah mengatakan begitu. Umatnya. Itu firman, alam yang menyampaikan itu firman itu loh kepada malaikat disampaikan kepada Muhammad, kan gitu loh. Itu dalam satu masa itu istilahnya penyampaian firman itu ya. Bukan bertahap kan gitu. Kita kan sebagai pembaca juga bisa menyaksikan bahwa dia tidak mengatakan begitu. Hah? Kita kan sebagai pembaca Alkitab Al-Quran bisa sebagai saksi bahwa dia tidak menyatakan begitu. Mana sih nggak ngerti apa yang Bapak maksudnya apa nih maksudnya? Sebentar Pak Roh ya. Ini Pak Penggoda Iman ini mungkin salah menafsirkan atau salah baca ini. Yang ayat 72 yang ditanyakan kan? Ya, itu penegasan Nabi Isa, Pak, kepada umatnya, Pak. Iya, kepada Nabi Isa sudah berkata kan? Iya, perkataan Nabi Isa itu firman, ya kan? Terus? Artinya itu satu firman itu kan, satu dari Allah juga itu firman itu kan? Iya, betul Pak, dari Allah, Pak. Iya, dari Allah, Pak. Betul. Kenapa emang, Pak? Ya. Dari ayat yang 11-nya itu 116-nya dari Allah juga enggak itu? 19. Yang mana, Pak? Yang 116. Yang Al-Maidah 116. Dari Allah juga enggak gitu loh. Sebentar. Saya belum baca. Itu tadi pertanyaan intinya sebenarnya di situ. Satu sumber kok bisa begitu ayatnya. Masih belum jelas, Pak. Masih belum jelas. Ntar dulu lagi, maksudnya gimana? Jelasin dulu gimana itu. Kan yeah. Tadi kan sudah saya katakan, Pak. Yang 72 itu penggambaran Yesus ketika masih hidup. Gambaran Isa bukan Yesus. Ya. Biar nggak melenceng kita mana-mana kan nanti pembahasannya. Penggambaran Yesus sama aja Nabi Isa Yesus. Jangan memaksakan inilah yang kita bahas Al-Quran. Berarti Nabi Isa yang kita bahas nanti, kan gitu loh. Nanti rame lagi. Kita hanya membahas Nabi Isa bukan membahas kemana-mana. Gini. Mohon maaf. Ketika saya mengatakan seperti itu, apakah itu menggoda iman Bapak? Nanti kemana-mana gitu loh. Iya. Ketika saya mengatakan seperti itu menggoda iman Bapak atau gimana sih? Maksudnya gimana sih? Kayaknya terguncang gitu loh, Pak. Terguncang gimana? Emang kan? Kalau nggak terguncang ya nyantai aja. Saya nyebut Yesus, ya Bapak nyantai aja. Karena ya, maksud saya jangan paksakan Yesus gitu maksud saya. Jangan dipaksakan gitu maksud saya. Tidak memaksakan. Kan emang seperti itu. Ya silakan. Gimana Pak Kris? Kalau memang bisa gitu maksudnya. Permisi Pak. Sebentar. Masuk Pak Nenggolan. Kan di surat Al-Maidah itu kan tertulis. Oh iya, tahu Pak. Pak, sebentar. Itu malah makin menegaskan, Kak. Makin menegaskan itu. Jadi yang di surat berapa Al-Maidah ayat 116 itu sangat menegaskan. Itu kan tanda tanya. Itu kan Allah mengajak berpikir kan, seperti itu. Yang berfirman itu Allah untuk apa dia itu
mengutus Isa untuk mengatakan kepada umatnya, malah semakin jelas Pak, bukan malah keliru atau bertentangan, bukan? Ya. Itu kalau kita berimajinasi kalau di beda masa kan gitu loh, di beda zaman. Lah ini Bukan satu di beda zaman, dilihat konteksnya Pak. Di ayatnya sebelumnya kan sudah menegaskan, di situ mungkin menegaskan Al-Qur'an Al-Quran Isa dalam Al-Quran ada 60 disebutkan. Karena apa? Allah ingin mengklarifikasi, jangan menuhankan Isa. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak ingin, iya, saya paham. Kita tahu dulu. Saya paham. Apa yang Anda pahami, beda pemahaman dengan saya Pak. Kalau saya pasti itu jelas, di situ makin mempertegas Pak, bukan malah rancu. Mungkin tapi begini Pak. Allah mengutus Isa menyampaikan kepada umatnya di situ Pak. Itu malah makin tegas. Begini Pak. Bukan ini, bukan saling bertentangan. Ya. Begini maksud saya begini. Ini kan satu betul. sumber Saya firman kaget ya Bapak. Apa yang di situ yang bertentangan? Coba apa yang bertentangan di situ? Ya, firman ini kan dari satu sumber, dari Allah, ya. Dari Allah, dan satu zaman lah di ini, masih berapa tahun lah kenabian Muhammad waktu itu ya kan, nggak tahu 30 berapa, 30 tahun ya atau 23 ya. Sekali diturun ayat itu maksud saya, ayat itu kan diturunkan, bukan beda-beda zaman. Itu maksud saya gitu loh Bapak. Tapi kok bisa bertentangan ayat itu di situ? Kok bertentangannya di apa Pak? Coba bertentangannya di kalimatnya atau pada diturunkannya itu? Kan itu aduh Bapak nggak ngerti juga maksud saya ya. Bukan nggak ngerti, Bapak itu bukan Islam tapi menerangkan saya yang Islam. Enggak, iya betul. Maksud saya biar kita tahu aja. Nggak ada di situ pertentangan Pak. Pertentangan di mananya? Ayat itu kan diturunkan karena satu surah, berarti satu masalah dibilang lah itu. Intinya itu ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah Pak. Berhari-hari ayat bukan bertentangan Pak. Itu menegaskan dan menceritakan Pak. Itu semakin jelas, bukan malah apa berkeruh itu enggak Pak. Makin jelas ayat itu menegaskan sekali lagi. Kenapa Al-Qur'an ada Isa disebutkan 60 kali di dalam Al-Quran? Karena Allah ingin ya kan mengkritisi, mengklarifikasi, jangan menuhankan Isa di situ. Ya, oke lah. Oke, yang di belakangnya itu kan ada tanda tanya, Pak. Allah mengajak kita untuk berpikir gitu. Iya, kalau mengkritisi oke lah. Lah ini bertanya loh, maksud saya Allah itu bertanya kepada Isa, apakah kamu mengatakan? Kan itu bertanya. Padahal Isa dia sudah menikah. Kan di situ jelas Pak. Itu jelas di situ. Gitu loh. Iya, dia di situ jelas. Dia. Iya, yang salah di mananya? Itu. Salah di mananya? Coba Bapak bacakan. Bapak bacakan kalimatnya coba. Coba Bapak bacakan. Artinya saya bukan. Bapak kan bertanya. Bapak bertanya harus membawakan dalil, membawakan datanya. Coba tunjukkan datanya biar saya koreksi, biar semua yang di sini ngoreksi juga gitu. Apa kekeliruan yang di situ? Begini Pak, saya analogi sedikit. Tunjukkan kalimatnya, tunjukkan ayatnya seperti apa Pak? Kalimatnya seperti apa bunyinya? Iya, dia 72 kan Isa jelaskan Mbak Allah SWT. Ini Pak Nengolan. Nah, Pak Nengolan. Ini biar lebih jelas Pak ya. Yang ayat 116. Nah, ini Al-Qur'an dulu baca Pak, yang 72. Ya, sebentar. Supaya biar nyambung nanti gitu loh. Oke, nanti kasih juga apa di situ aja nggak nyambung. Bapak di situ aja Arabnya aja nggak nyambung, apalagi Bang Kristanto kan gitu. Ini Pak, kalau kita bahas bahasa Arabnya, yang kalau tahu Bapak juga menerjemahkan dengan bahasa Indonesia, apa bedanya loh Pak? Dengan terjemahan itu. Maksudnya gini. Bapak kan bukan Islam, mengkritisi tentang Al-Quran, memahami Al-Quran dengan otak Anda, ya tidak masuk Pak. Kenapa tidak masuk? Kita kan punya otak loh Pak. Iya, kan di situ ayatnya kan makin memperjelas Pak, makin menegaskan. Di mana kekeliruannya Pak? Bukan mempertegas, di situ Allah bertanya kok, bukan mempertegas. Ya Allah ya Allah di situ bertanya.
Allah bertanya Loh, kepada Isa, terus Isa menjawab, menegaskan lagi. Di kalimat iya, yang terakhir menegaskan lagi, ya kan? Allah menegaskan lagi di kalimat yang terakhir itu, Pak, di ayat 116-nya itu. Coba di Bapak, saat Allah coba Bapak koreksi. kecuali kalau tidak ada Isa mengatakan, mungkin oke lah menegaskan. Lah ini Isa sudah pernah mengatakan. Itu juga firman itu dari Allah itu ya kan, dari satu sumber. Sudah menegaskan. Tapi Allah bertanya kepada Isa mengatakan kepada umatnya di situ. Apakah di situ ada kontradiksi, Pak? Lah justru karena menurut saya karena seperti itu makanya saya pertanyakan. Ya, apakah ada kontradiksi di situ? Lah di situ Allah bertanya, gitu loh. Iya, apakah ada kontradiksi, Pak, di situ? Bapak kan gini, Pak. Bapak yang bertanya, Bapak siapkan dalilnya. Loh, coba dalilnya buka udah on cam, atau Pak Trisanto yang buka on cam, coba kita sama-sama koreksi di sini. Ya ampun, dah. Saya nggak di depan ini Pak, jadi pakai HP satu aja, jadi nggak bisa buka ini, buka yang lain. Sama, saya juga satu. Saya tadi sebentar lihat. Saya kan keluar dari TikTok ini. Saya lihat ayatnya Pak. Saya di situ tidak ada yang kontradiksi. Sudah jelas di situ tidak ada kontradiksi. Makin menegaskan Pak malahan. Di mana di situ menegaskan orang bertanya? Kalau ada ini Pak, kalau ada HP lagi Pak, pinjam anaknya dulu Pak. Coba jelaskan di mana kata penegasannya di situ. Padahal Allah bertanya kok. Gini Pak. Oke Pak. Gini Pak. Jadi Allah bertanya kita Oke Pak. Oke Pak. Jadi kita perlu tahu ya, sebenarnya isi Al-Qur'an itu apa aja sih? Ada 6. 1, hukum, ya kan? Kemudian tentang sejarah. Ketiga, ilmu pengetahuan. Terus ada 3 lagi, itu saya lupa. Nah, ini itu merupakan salah satu sejarah gitu. Sejarah tapi mengandung hikmah. Mengandung sebuah hikmah yang dapat kita petik begitu. Dan itu akan relevan sampai hari kiamat. Buktinya apa? Buktinya sekarang itu ada orang-orang yang mentuhankan Nabi Isa. Tidak hanya zaman Paulus saja, tapi sekarang sudah ada, juga ada sampai hari kiamat. Ya, maaf ini sini sudah. Dan saya izin turun dulu. Terima kasih. Yuk, monggo Pak Raka. Duh, hostnya malah tidur ini. Ya. Monggo Pak Kris, Pak Rengolan, selamat malam. Salam sehat. Ya kan di situ Allah bersabda, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kamu Tuhan? Aduh, saya tadi mau minta link yang dibilang Pak Kubro itu, bahwa sebelum penciptaan Al-Quran itu sudah ada, tapi Pak Kubro keburu pergi nih. Kan di situ Allah bersabda, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kamu Tuhan? Dia mengatakan bahwa saya tidak mengatakan itu. Berarti siapa yang katakan itu? Paulus. Dengar dulu, jangan sampai kaitkan dulu bro. Anda bisa diskusi ini enggak? Jangan kaitkan. Kalau Isa tidak mengatakan itu, berarti yang mengatakan itu Paulus di kitab Anda. Bapak, itu Pak, dibaca aja Pak, dibaca, ditunjukin itu Pak, on cam Pak, kalau bisa. Kalau bisa on cam atau dibacakan Pak, dibacakan. Mungkin kalian hanya cuman membaca, oh iya, hanya itu aja, tapi nggak menyimak ayatnya bagaimana gitu. Ya kan yang mengatakan Yesus itu Tuhan kan Paulus di kitab Anda. Bro, saya bilang tadi kita membahas Nabi Isa, benar nggak? Iya kan, kami sebagai umat Muslim Isa dan Yesus itu kan sama. Emang Isa saudara Harun itu siapa bro? Halo. Coba jawab dulu dah. Halo Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Pak, kelihatan Pak. Ini kan 119 ini kan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, ya kan? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan.
Ya. Selain Allah. Nah, di situ kan selain Allah. Dia Isa menjawab. Dia Isa menjawab. Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Bukan haknya Maryam dan Isa, Pak. Di situ, Pak. Ya Allah, baca ya dulu. Rahman, ya Rahim. Baca dulu ayat 72. Baca. Anda mungkin nggak nyambung dari tadi. Yang mana? Al-Maidah 72. Al-Maidah 72, baca dulu. Sebentar, oke, sebentar. Apa nih? Mungkin Anda tadi nggak tahu. Ini HP-nya temanku ini. Ya. Ini HP-nya temanku, saya sampai itu, Pak. Jadi di situ lakot kafaral ladina qalu huwal masihu ibnu Maryam, Pak. Ya kan? Jangan apa dan kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan. Nah, di situ keterangannya, Pak. Saya nggak bisa membaca keseluruhannya karena HP-nya HP teman saya. Ya kan? Pak. Terus apa di situ, Pak, yang kurang tegas, Pak? Coba apa yang kurang tegas terus? Baca semuanya ayatnya, Pak. Baca semuanya. Biar fair. Fair gimana? Kamu kok ngeyel toh? Dibilangin kamu kok ngeyel. Coba kamu tampilin datanya itu. Emang ayat 7-nya hanya itu. Kamu tampilin datanya itu, Ayat 7-nya hanya itu. Kafir bin kafir loh. Loh, ampun dah dibaca semuanya. Harus sudah dijelasin, sudah terpapar. Itu bukan haknya Isa mengatakan seperti itu. Isa menjawab bukan hakku. Ya kan mengucapkan itu. Terus apa? Semuanya biar Anda paham, ngerti nggak? Harusnya itu kita ambil kesimpulan dari Bible. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Hanya itu aja, telah kafir lah yang mengatakan. Cuman itu hanya itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Bapak. Astagfirullahaladzim. Harus seperti apa saya menerangkan kepada Bapak? Kalimat sudah jelas, ayat sudah jelas. Loh? Ya ampun, masih panjang itu ayat 72-nya, bro. 72 apanya yang masih panjang? Coba 72, kalau Anda klaim 72, silakan Anda buka. Coba. Itu tadi teman HP saya. Apa HP teman saya? Jadi teman saya ini ada urusan, dia mau telepon. Apakah saya harus pinjam lagi gitu? Tadi ya, kan 116-nya kamu sudah hafal, kamu sudah tahu. Di situ kan menegaskan, apanya yang kurang tegas? Ntar dulu nih. Oh, masa kamu baca cuma sedikit doang? Duh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dibaca yang mana toh, Pak? Pak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku harus kayak gimana, Pak? Harus kayak gimana? Kau minta seperti apa? Nanti aku tanya balik, nangis kau nanti kau. Aku tanya balik. Gak usah nangis-nangis lah. Harusnya sih kita ambil kesimpulan dari kitab kita sendiri. Lagi buka ini. Sabar. Lagi membuka. Biar saya bacain. Tadi salah, sedikit doang dibaca. Iya, silakan Pak Nenggolan dibacakan semuanya. Nah, biar saya baca ya. Oke. Nah, ini nih, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Ini firman Allah ya, ya benarnya ya kan? Sesungguhnya Allah itu dialah Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Gimana sih ini? Padahal Al-Masih sendiri berkata, gitu loh. Dengar nggak? Padahal Al-Masih sendiri berkata. Dengar nggak? Wahai Bani Israel, dia sudah pernah berkata, menegaskan. Sembahlah Allah. Nah, kayak gitulah istilahnya. Bukan Bapak. Gini Pak, gitu loh. Saya jelasin, jangan ngotot. Saya jelasin. Kamu yang Islam apa saya yang Islam? Sedikit kamu baca. Kamu yang Islam apa saya yang Islam? Nah, lihat ini di sini. Ya kan? Di sini lihat nih. Nih, di sini. Ya kan? Di sini lihat. Sungguh telah kafirlah orang, ya kan? Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, ya, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa Iya, yang betul, mempersekutukan berhenti sesuatu dulu. dengan Iya. Allah, maka sungguh Ya, betul, Allah betul. mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zolim. Pak, di situ ayatnya makin Ya. menjelaskan, Pak, makin Betul. mempertegas Nah, begini, bahwa jangan begini, Pak, ya, menuhankan Isa. Tidak ada di situ kata-kata Isa. Kata-kata firman dari langit, dari Allah langsung, Pak. Allah bertanya kepada Isa, Isa menyampaikan kepada umatnya seperti itu, Pak, di 16-nya, Pak. Nah, dengar dulu biar Anda cerdas. Keduanya itu semakin menjelaskan gitu loh, Bapak. Bapak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah jelas kayak gitu kok masih Bapak ya loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak. Fokus dengan penyembahan gitu loh. Malu kau malu kau nainggolan, weh, malu kau. Itu ayat tidak ada kontradiksi. Itu ayat tidak ada kontradiksi. Sekarang gini, saya tanya, ya kan? Gini, ada gak kata-kata perintah pergi ke gereja dalam itu Alkitabmu? Sekarang satu aja. Saya mau butuh ayatnya satu aja. Enggak, jangan mengalihkan dulu, Pak. Ini sudah selesai, sudah clear. Di situ makin menegaskan, ya kan? Ayat Al-Maidah ini sudah menegaskan semuanya jawaban kamu. Jawaban kamu sudah ditegaskan kepada ayat tadi, ya kan? Sudah membenarkan bahwa itu dari kalamullah, dari Allah langsung, Pak. Gitu, Bapak. Bapak ini pengen saya yang teriak-teriak ya. Kamu tidak sabar. Bapak bodoh atau gimana sih, Pak? Dengar dulu ya. Sekarang saya minta satu aja, Pak. Perintah pergi ke gereja ada nggak di dalam Alkitabmu? Coba satu aja, nggak banyak, nggak banyak. Ya, biar saya jawab ya. Jawab. Di ayat 72 itu kan, di ayat 72 kan Isa sudah menegaskan itu firman Allah ya. Ayat 72 dan 116 sudah tegas, Pak. Allah mempertegas langsung, Pak. Ya Allah ya Rahman, malu kau, Pak. Sebenarnya, Pak, kau malu kau. Itu ayat sudah jelas-jelas itu. Woi, lucu kau ini. Apa? Apanya? Kamu itu kalau memahami kalimat, memahami ayat, itu jangan seenaknya. Jangan seenaknya otakmu aja. Di situ kan tadi sudah saya jelaskan. Bahkan saya teriak-teriak. Bapak itu jangan kejang-kejang, Pak. Kalau saya jelasin, Bapak diam. Jadi Bapak bisa dengar dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak. Malu kau, Pak. Kenapa jadi Pak? Malu kau. Hei, pertanyaan kamu itu sudah saya jawab. Pertanyaan kamu sudah saya jawab dengan clear. Semuanya itu menegaskan di situ. Kok kamu malah ngotot? Belum ada jawaban. Seperti apa? Apa pertentangannya? Apa di situ apa yang bertentangan, Pak? Coba. Makanya saya dengerin biar saya biar kamu pecu apa? Dengar. SD gak lulus, Pak ya? Kamu SD gak lulus, memahami kalimat aja gak bisa. Coba. Dengar dulu. Padahal Isa sudah berkata, Anda paham nggak? Kamu pengen malu lagi? Kamu sendiri sudah saya tegaskan, makanya kalau saya jawab, saya terangkan, Bapak diam biar Bapak bisa dengar dengan baik. Kok ngeyel? Itulah kesembunyian hakiki yang tidak Anda ketahui. Anda hanya terfokus dengan penyembahannya. Padahal di situ sudah jelas Isa menegaskan. Padahal Isa sudah berkata, wahai Bani Israel. Nah, di situ kan. Lah di ayat 16 Allah bertanya lagi pada Isa, apakah kamu pernah berkata? Ya itu makin itu kan banyak, itu kan di situ kan itu, Pak. Allah kan ingin mengatakan istilahnya Allah di situ ngomong, Pak, sama Isa, Pak. Apakah kamu pernah mengatakan seperti itu bahwa kamu dan ibumu itu seorang Tuhan? Kan bukan, Pak. Kan bukan. Apakah kamu di situ ditanya dia sebagai Tuhan? Ibumu dan kamu kan tidak. Isa menjawab apa tadi? Saya sudah bilang, aku tidak akan mengatakan yang bukan hakku. Bahwa di situ menerangkan Isa memang bukan Tuhan, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar tertutup ini pemahamanmu, benar ditutup, benar. Ya kamu yang enggak memahami. Enggak, di situ bertentangannya di mana coba?
Di ayat 72. Iya, di ayat Sudah 72-nya berbunyi gimana? Apakah kalau di ampun, 72 bisa itu, Pak, saya dengerin. Dengerin saya. Apakah di 72 itu Isa mengklaim bahwa dirinya Tuhan? Kan tidak. Yang di 16, apakah Isa mengklaim di situ dirinya Tuhan? Kan tidak juga. Apanya yang bertentangan di situ? Nah, itulah tadi yang saya sebut bahwa kamu itu udah ditutup rapat pemahamannya. Ya kamu Kamu yang hanya ditutup rapat, fokus Pak. dengan Kamu yang ditutup penyembahannya. rapat. Coba Kamu Bang, hanya fokus dengan Bang, penyembahannya. naikkan satu itu, Bang. Naikkan ini, Bang. Abdul Qadir, Bang. Coba, Bang. Host lagi jeda itu. Benar. Seperti apa, Pak? Di situ bertentangannya tentang apa, Pak? Dengar baik ya. Dengar tenang, jangan panik ya. Dengar. Di ayat 72. Saya nggak panik. Sedikit pun saya nggak panik. Saya cuma menjelaskan kepada Bapak, di situ tidak ada bertentangan, Bapak. Gitu loh, Pak. Ya, makanya biar Anda tahu sendiri nanti. Coba. Dengerin aja. Di ayat 72 kan. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu Allah katanya ya. Padahal Isa sudah berkata. Kalian dikena itu. Kalian yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini dulu dikasih dulu Pak penggoda iman untuk membacakan atau menjelaskan, baru nanti selesai itu. Kamu tidak fokus dengan perkataannya. Padahal Isa sudah berkata di situ loh, menegaskan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, kata Isa di saat itu. Lah, turun lagi firman bahwa Allah bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah kamu mengatakan? Pak, dibaca semua, Pak. 72 dibaca semua, habis itu 116 dibaca semua. Coba. Ya ampun, intinya cuma hanya itu pertanyaan Allah itu loh. Padahal dari ayat 72 juga itu dari Allah juga firman itu, gitu loh. Dari ayat 16 juga dari firman Tuhan juga lah. Satu firman kok bisa begitu? Satu firman kok bisa begitu bagaimana? Yang firman satu itu jelas Allah, dari Allah. Yang di 116-nya juga dari Allah, Bapak. Harus saya terangkan secara santai gini apa secara bentak-bentak Bapak supaya Bapak itu paham. Gitu loh. Allah bertanya di saat di ayat 2, Allah kemana? Allah kemana gitu? Ya Allah, Bapak coba baca lagi, Bapak, biar saya dengerin. Coba baca 72 semuanya dulu, enggak gini. Bapak jangan ketar-ketir, jangan ketakutan. Bapak baca dulu 72-nya dengan sampai selesai. Habis itu sudah selesai, saya koreksi. Habis itu 116-nya dibaca semua lagi gitu. Coba apanya yang bertentangan di situ? Ya ampun, kan ya ampun lagi. Orang bohong ini kayak gitu. Orang bohong kayak gitu. Saya ulang. Pak, di sini saya kesel ngomong, Pak. Ngapain saya kesel sama Bapak gini? Ngomong keras-keras gini. Saya itu membela agama saya, Pak, membela Al-Qur'an, Pak. Nggak ada di sini itu, Pak. Nggak ada yang mendukung saya, Pak, di sini, Pak. Tapi jangan bela dengan apa gitu maksud saya lah, tapi antar salah ngomong lagi saya dipenjarakan lagi. Saya ngomong di sini itu suara hati, Pak, karena saya mengimani Islam, Pak, mengimani Al-Qur'an, mengimani Allah, Pak. Bapak ini mau saya terangkan dengan cara halus apa dengan cara bentak-bentak? Kita beriman itu harus bisa memahami juga, Pak, bukan hanya memahami. Sekarang saya mau pahami, Pak. Sekarang bacakan di 72-nya lengkap. Sekarang bacakan di 72-nya lengkap. Di situ kan tadi dikatakan telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah Isa Al-Masih putra Maryam, betul? Padahal Isa sendiri sudah berkata. Dibaca sampai selesai, Pak. Dibaca sampai selesai. Ya betul dulu lah, waduh. Padahal dibaca sampai selesai dulu. Bapak, kalau memahami ayat jangan terpotong-potong begitu, Pak. Kalau Bapak baca ayatnya terpotong-potong, Bapak itu berdusta, Pak. Baca semuanya, habis itu saya di 16-nya juga baca semuanya gitu, Pak. Telah kafir lah. Waduh, sesungguh telah kafir lah orang-orang yang berkata
Betul? Ayat 72 kan? Betul. Sesungguhnya firman Allah ya. Benar ya? Hmm. Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal kata Allah loh. Ini kata Allah Iya. atau kata Jibril? Kata Muhammad? Iya, iya betul kata Allah. Kata Allah. Iya kata Allah. Jawab dulu, kata Allah enggak? Iya kata Allah kan? Bapak kata Padahal Allah Bapak. Al-Masih, dengar dulu. Padahal Al-Masih sendiri berkata, ini kata Allah loh. Ya kan? Iya. Wahai Bani Israel. Ini kata Isa, ya kan? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini kata Isa. Iya, Isa Benar menegaskan. Terus, Ya. terus, iya betul terus. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan, ya kayak gitu-gitulah itu isinya, ya kan? Ya apa dibaca, Dan Pak? apa ini? Dibaca. Mengharamkan surga baginya, ya begitulah ya. Ya, terus, Ya, terus. yang Allah sudah berkata loh ya, Allah sudah berkata. Padahal Al-Masih sendiri berkata, artinya di situ Allah sudah tahu. Paham nggak? Bapak, di Allah sudah ayat tahu. itu Isa Pak sudah 72, di 72 sampai 116 tadi itu makin mentegaskan Bapak, gitu loh. Dengar dulu, biar Anda paham. Dengerin dulu. Iya, gimana? Dengerin dulu. Maksudnya begini. Padahal Al-Masih sudah berkata, ini kata Allah kan? Mengingatkan gitu loh, mengingatkan. Jadi kata Isa waktu itu, sembahlah Allah Tuhanku, itu. Isa sudah berkata demikian, kata Allah. Iya. Paham nggak? Paham. Nah, di ayat 116, adakah kamu mengatakan, gitu loh kata Allah. Iya kan di situ kan bener. Adakah kamu mengatakan itu kan tanda tanya Pak, ya kan? Di situ kan tanda tanya terakhirnya Bapak. Apa gak tahu konteks aslinya ya? Baca konteks aslinya di situ ada tanda tanya terakhir Pak. Terus. Ya kan di situ bertanya kan? Ya betul bertanya kepada Isa. Terus. Ya terus. Bertanya dia kan? Iya Bapak. Adakah kamu mengatakan begini katanya. Sembahlah Allah yang tiga gitulah maksudnya lah, gitu ya. Iya terus. Nah, ya sudah. Adakah kamu mengatakan gitu kata Allah, padahal ya 272 Allah sudah menegaskan. Itu kan Allah bertanya lagi Pak kepada Isa. Kan bertanya lagi di situ. Isa makin mentegaskan lagi. Dibaca sampai selesai Bapak. Ya Allah Bapak. Ya gimana sih? Bapak lucu gak bisa pahami kalimat di situ kan dibaca terakhir kan itu di sana kan dia tanya lagi. Allah tanya lagi pada Isa menerangkan lagi sama Pak di 72 seperti itu, di 116 juga seperti itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi yang bertentangan apa sampai bingung loh saya. Ini Allah mengatakan ini di zaman terserah lu ya Pak, terserah lu ya. Lu menang debat lah. Capek gua. Lu yang menang debat. Anda yang pintar tuh yang bawah ini ya, yang bisa ngoreksi loh. Ini loh yang bisa ngoreksi yang bawah itu yang pintar. Anda nggak paham ternyata ya. Anda hanya fokus dengan penyembahannya aja gitu loh. Anda nggak paham. Firman itu kan Anda nggak paham apa itu firman gitu loh. Benarkah itu firman atau tidak? Tahu ya Allah Bapak. Sekarang pertanyaan saya jawab Bapak. Adakah perintah ya kan di dalam Alkitab Anda ya kan? Ada nggak pergi suruh ke gereja? Ada nggak? Perintahnya ada nggak? Coba dijawab dulu Bapak. Coba dijawab dulu Bapak. Saya tunggu Pak 500 tahun. Ayo tunggu Pak. Apa Pak pertanyaannya? Ya gini, ada nggak gini Pak, Anda kan setiap minggu kan pergi ke gereja. Ya. Betul. Dasar landasan Anda apa Pak pergi ke gereja? Apakah ada perintah di dalam Bible suruh pergi ke gereja Pak?
Nggak dengar juga. Oke. Duluan makan. Begini Pak, ya menurut saya ini ya, kalau masalah Begini, perintah ke gereja, mungkin Bapak. dengar dulu Pak ya, Nainggolan. dengar dulu Pak ya. Nainggolan. Halo. Kita itu pergi, Saya tunggu, Pak. Saya jangan tunggu 500 tahun. Dibacakan aja Maleakhi 3 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 25, Pak. Tuh. Bacain tuh. Apa itu maksudnya? Ini Enggak pertanyaan kan, ke saya apa gimana ini Pak? Bukan. Andi kan bertanya tadi, ada nggak perintah disuruh ke gereja Pergi gitu ke kan? gereja. Pergi ke gereja ada nggak perintahnya dalam Alkitabmu? Dibacakan aja Pak di Maleakhi 3 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 25. Ada nggak di situ kata-kata gereja? Betul. Jangan giliran bahasa Alkitab kau kucar-kucar, giliran bahasa ayatmu, aduh ampun. Gile. Allah. Memahami ayat lu, aduh ampun dah. Ya Benar-benar kamu itu kalian yang tidak bisa memahami ayat, Bapak. Kamu yang nggak gagal fokus, Bapak. Kamu nggak bisa memahami ayat Al-Quran. Malah menerangkan Al-Quran kepada orang Islam, Bapak. Bapak kamu. Intinya nanti baca-baca lah, baca-baca lagi dah, baca-baca. Besok belajar lagi yang pinter, Pak. Besok belajar lagi ya, biar pinter ya. Menerangkan memahami kalimat seperti itu, ayat seperti itu aja yang jelas aja nggak bisa, Pak. Apalagi kamu yang kayak yang ini, yang ruwet-ruwet. Aduh, Bapak. Begini, Anda memahami hanya di ujungnya. Bukan Di dari ujung dasarnya apa? Di kamu ujung pahami. buku. Hah? Di ujungnya dong kamu, oh iya, jangan menyembah, hanya itu. Tapi kamu tidak memahami ini ayat bagaimana dasarnya. Itu loh. Paham nggak maksudnya? Bapak masih kurang jelas. Ayat yang saya terangkan tadi, ayat yang Anda baca juga tadi, Anda kurang jelas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya itu. Saya tunggu 500 tahun. Anda tidak mau mengakui, hanya itu aja. Kadang-kadang kamu bilang kamu membela imanmu kan gitu loh. Berarti kamu tidak mau mengakui karena kamu membela imanmu tadi kamu bilang. Padahal udah jelas-jelas gitu kan. Yang saya jelaskan tadi gitu loh. Ya wajar Emangnya kamu membela apa sih yang imanmu. nggak diakui? Apanya di situ yang nggak diakui? Hah? Apanya yang tidak diakui? Dia tidak mengakui apa yang saya jelaskan. Oh iya benar, enggak begitu maksudnya. Dia tetap bertahan apa yang dia imani gitu loh. Ya memang dia berkata kayak gitu. Ya namanya dia beriman ke. Berkata Ya, gimana maksudnya? Kami mengimani bahwa Isa itu tidak mengatakan bahwa dia Tuhan. Oh ya sudah. Jangan, bukan fokus ke sana bos. Dengar nggak? Saya nggak, bukan masalah fokus ke penyembahannya, hanya penyampaiannya. Dengar nggak? Paham nggak yang saya maksud? Berarti Anda tidak memahami juga. Ya kan Isa juga menyampaikan kayak gitu, bahwa dia tidak mengatakan bahwa dia Tuhan. Iya, maksudnya Pak Nainggolan itu kan Isa sudah sampaikan bahwa Isa sudah sampaikan bahwa dia tidak mengarahkan mereka menyembah dia, tetapi kenapa Allah itu bertanya lagi? Itu maksud Pak Nainggolan. Iya tuh Bapak itu aja udah langsung paham tuh. Ya bagi kita yang membacanya, kita mengerti atau tidak? Loh, maksud Anda saya juga bukan nggak mengerti gitu maksudnya Anda. Ya gitu bagaimana loh. mau mengerti kalau kamu aja yang baca tidak tahu? Anda hanya beriman doang, bukan memahami. Justru Pak Nainggolan itu bertanya sama orang Muslim, kenapa Allah itu bertanya lagi gitu, padahal di ayat 72 Isa sudah katakan bahwa dia tidak ada menyuruh orang-orang Israel untuk menyembah dia dan Maryam gitu. Tapi di ayat 100 berapa tadi Pak Nainggolan? 116. Di situ Allah justru bertanya lagi kepada Isa gitu loh. Kenapa bertanya lagi padahal sudah dijelaskan di ayat 72. Itu maksud Pak Nainggolan. Begitu Pak, begitu. Ya. Itu bukan masalah penyembahannya yang kita bahas.
memang begitu firman-Nya. Bagi yang membaca, bagi yang memahami, itu mengerti. Tapi kalau Anda yang tidak memahami, cuma membaca doang, ya tidak mengerti-mengerti, bagaimana lagi menjelaskannya? Nah, makanya tadi kan saya bilang Anda cukup hanya berimanan, bukan Maksudnya, memahami Anda gitu loh, maksud saya tadi. Ya, kami memahami bahwa Allah berfirman, apakah kamu Isa menyatakan bahwa kamu Tuhan? Ya, toh, begitu toh. Baca dulu ayat 7-nya. Allah juga berfirman bahwa Isa sudah pernah berkata. Dan kalian kan tahu kami menyamakan Isa dan Yesus. Di situ pertanyaannya bisa dibandingkan. Siapa yang mempertuankan dia siapa yang mempertuankan dia di kitab Anda? Itu bukan sih itu yang kita bahas, bro. Bukan supaya Anda mengerti dari kitab Anda sendiri. Ya, kan dia tidak mengatakan bahwa dia Tuhan. Nah, bisa diambil kesimpulan dari kitab Anda bahwa siapa yang menyatakan bahwa dia Tuhan. Pengertiannya dari situ dong. Iya, Anda hanya berfokus kepada penyembahnya. Makanya saya bilang tadi nggak memahami ayatmu sendiri. Anda hanya fokus ke penyembahan, gitu loh. Tapi Anda tidak berfokus bagaimana ini firman, dari mana? Padahal satu firman loh, dari satu sumber. Allah sudah berkata bahwa Allah berfirman bahwa Isa sudah pernah berkata begini, bahwa Isa sudah pernah berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allahmu. Ya kan? Di ayat 116 Allah juga berfirman, tapi bertanya, wahai Isa, adakah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu apa tadi? Ya kan kalau kata-katanya tadi. Ya kan kalau bertanya untuk menyampaikan kesaksian kan ya wajar Allah bertanya untuk Isa. Kesaksian gimana maksudnya, bro? Apa di situ? Coba kesaksian apa? Dari kalian ngomong kesaksian gitu loh. Kesaksian apa? Kesaksian bahwa apakah dia mengatakan begitu? Lah, ya kan Isa kan sudah Allah mengatakan. Iya kan Isa menyampaikan bahwa dia tidak mengatakan begitu. Lalu dia 72 Allah sendiri loh yang mengatakan itu. Allah sudah pernah bahwa Isa sudah pernah berkata. Di mana? Di ayat 72 baca. Allah sendiri yang berkata itu, bahwa Isa sudah pernah berkata. Berkata apa? Coba baca. Wahai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allahmu. Ya kan di situ dia mengatakan bahwa Tuhan sembahlah Isa Allahmu. Bukan kayak gitu kan? Iya, aduh ampun dah. Berarti benar-benar nggak nyambung juga, nggak bisa kamu dapat juga ini makna. Kan sih dikatakan bahwa kafir orang yang telah menyatakan Yesus itu Tuhan. Ya, pelan-pelan. Benar dulu, dengar pelan-pelan kita. Di ayat 72 Allah sudah berfirman. Allah berfirman, benar kan? Allah sudah mengatakan bahwa menyampaikan kepada Muhammad bahwa Isa sudah pernah berkata demikian. Gitu loh kata Allah. Itu di ayat 72, kata Allah begitu tegas itu. Lah di ayat 116. Wahai Isa, adakah kamu mengatakan? Lah itu. Lah ini kok bertanya gimana maksudnya gitu loh. Ya gimana sih menjelasin kalau kamu juga nggak paham-paham juga. Ya oke lah, hanya imani aja lah, nggak apa-apa lah masalah. Mau gimana? Tetap. Ya mungkin nanti baca-baca lah perbedaannya di mana itu ayat. Anda tahu nanti baca-baca sendiri lah. Iya, harusnya sih dibaca-baca supaya bisa dimengerti. Bukan fokus ke penyembahannya. Kalau cuman bertanya baru tidak dibaca-baca, bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran kalau situ ini cuman baca satu-satu ayat aja. Itu kan hanya itu kan kebenaran bisa sampai ke Anda, harusnya sih dibaca-baca dulu baru bertanya, baca-baca yang banyak. Itu kata kalian kan itu firman Allah, ya kan? Artinya bahwa Allah sudah mengatakan bahwa Isa sudah pernah berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allahmu.
Itu Allah sendiri loh. Lah di ayat Apa yang 16. salah di situ? Apa yang salah? Sembahlah Tuhan Allahmu. Dia menyuruhkan Iya, di dirinya. ayat 16 Dia menyuruhkan dirinya kok. Iya. Coba baca ayat 16 dulu. Coba maknai apa lagi itu supaya Anda mengerti. Gimana, Bang? Udah dibaca? Saya nggak punya di sini data. Oh, di ayat 16. Coba baca Wahai aja. Isa. Iya, di ayat 16 kan Allah bertanya kepada Isa. Wahai Isa, adakah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu 3? Seperti itulah kira-kira ayatnya itu. Apa? Padahal Tuhan di itu 3. ayat, Kapan dia katakan kayak gitu? ya ampun. Jangan pelintir-pelintir lah. Kapan Allah mengatakan bahwa Tuhan itu 3? Tadi kamu Dia bilang nggak mengatakan tahu itu kepada ayatnya. Isa. Ya udah baca lah. Kalau nggak saya pelintir baca dulu. Coba baca. Tadi kamu bilang nggak tahu. Giliran saya kasih tahu, kamu bilang pelintir. Coba baca sendiri biar nggak. Ya kan kamu tadi baca, wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kamu Tuhan? Nah, kok kamu mengatakan lagi, wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan Tuhan 3? Gimana sih caranya kamu? Ya ampun. Lah itulah makna kesimpulan ayat itu kayak seperti itu. Anda bisa menyimpulkan ayatnya. Mau menyimpulkan ayat. Bacaan pertama seperti beda, itulah bacaan kedua kayak beda. Menyimpulkan kayak gimana? Ya udah bacain lah bro. Kalau Anda mau membantah, coba bacain langsung ayatmu. Itu kan ayat Anda. Masa Anda nggak tahu istilahnya? Giliran saya baca Anda komplain kan gitu, nggak lucu. Ya kan Anda pelintir. Bacaan pertama sama bacaan kedua kan itu beda. Gimana ada pelintir? Saya hanya fokus kepada pertanyaan Allah ini loh. Nggak kemana-mana saya pembicaranya. Saya tadi yang saya pertanyakan pertanyaan Allah ini bagaimana? Untuk apa ini Allah bertanya? Padahal Allah sendiri sudah menegaskan di ayat 72. Kok di ayat 16 dia Allah bertanya lagi? Allah kan minta penyaksian Isa. Apakah dia pernah mengatakan kayak gitu? Ya kan dia cuma minta penyaksian. Dia 72 untuk apa lagi tuh? Dia 72 apa itu? Coba baca apa? Itu bukan suatu penegasan bahwa Tuhan itu menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu. Bukan itu penegasan. Untuk kesaksian apa lagi? Kesaksian Isa bahwa dia tidak pernah berkata demikian. Ya dia kan itu juga maksudnya. Padahal dia kan mengatakan kayak gitu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Kan Allah sendiri Isa sudah kan mengatakan sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, dia berarti Allah sendiri Isa sudah bukan mengatakan Tuhan karena dia menyatakan Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Dia 72 kan Allah sudah menegaskan bahwa Isa sudah pernah berkata. Mau kesaksian apa lagi yang saya Anda maksud gitu loh. Allah sendiri loh mengatakan itu. Padahal Isa sudah pernah berkata katanya. Berkata apa? Kalau memang hanya itu perkataan Nabi mungkin bisa diterima. Tapi ini kan dua-duanya perkataan Allah gitu loh. Pak Nainggolan izin bertanya dulu sama ini siapa? Kardus. Nah, oke lah lanjutlah. Mungkin nggak kalau dia akan bertahan ininya. Oke lah lanjutlah yang lain. Pas dah. Boleh bertanya Kardus. Oke Pak, oke. Terima kasih semuanya. Nanya aja Bang. Kan di surat Maryam 19 ayat 71 kan di situ dikatakan dan tidak ada seorang pun padamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Apakah semua orang Muslim akan masuk ke neraka menurut ayat ini? Bagaimana penjelasan Kardus tentang ayat Maryam 71 ini? Maksudnya pemahaman dari saya? Iya. Apakah orang Muslim masuk neraka dulu, dibakar dulu, baru diangkat lagi, dimasukkan ke surga begitu, atau bagaimana yang dipahami Kardus? Ya bagi saya sih, bagi umat Muslim yang berbuat dosa,
masuk neraka dulu, dihapus dulu dosanya baru masuk surga. Itu sih dari kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak walaupun itu orang banyak dosa, kalau Allah berkehendak dia langsung masuk surga, ya masuk surga. Itu sih Dibakar dulu terserah gitu lah Allah. ya. Tapi bagi kami kaum kafir itu ya selamanya dalam neraka. Tapi di ayat lain nggak ada selamanya dibakar di neraka. Kalau mungkin ada, coba sampaikan. Maksudnya kenapa harus dimasukkan ke neraka gitu? Kenapa nggak usah dimasukkan ke neraka, harus langsung aja ke surga? Kenapa harus dibakar dulu gitu loh? Ya kan Allah sudah memberikan kita kebebasan bagi umat manusia. Berlaku Iya. baik atau berlaku buruk. Ya tergantung diri kita mau berlaku baik atau buruk. Kalau mau melakukan keburukan terus ya kan sudah disiapkan neraka. Kalau memang berlaku baik terus ya kan sudah disiapkan surga. Kan kita punya dua pilihan. Berlaku baik atau berlaku buruk. Allah juga berikan dua pilihan, surga atau neraka. Jadi kardus sudah siap dimasukkan ke neraka dulu, kan kardus pasti berdosa kan? Insya Allah siap. Oke. Itu saja sih yang mau saya tanya. Kalau penggoda iman mau bertanya lagi sama kardus atau apa diskusi, silakan. Pak Nenggolan. Boleh saya Kayaknya bertanya dulu? Hostnya tidur ini. Boleh nggak aku bertanya? Boleh bertanya aja. Kan kitab Taurat itu apa ya? Hukum Taurat itu dibatalkan bukan dari Yesus sendiri. Ya kan? Ada ayatnya kalau mengatakan dibatalkan bukan dari Yesus sendiri. Maksudnya gimana itu? Ada ayatnya nggak? Referensi atau dasarnya gitu? Ya, saya sih mendengarkan. Oh, mendengarkan. Ya, kalau mendengarkan kardus itu bisa benar, bisa tidak. Jadi belum ada kepastian begitu. Ya kan di situ kata-kata ya, Anda bisa benar, bisa tidak. Saya sih cuma minta penjelasan apa itu benar atau tidak. Kalau ya saya kan katakan jawab kayak gitu, harus Anda yang menjawab benar atau tidak. Kalau saya katakan itu tidak benar, bagaimana menurut Anda? Ya kalau Anda mengatakan itu tidak benar, bahwa itu benar, ya itu sih terserah Anda. Oh ya, udah. Orang yang di bawah ini yang bisa mengambil kesimpulan bahwa itu benar, padahal di atas itu berbohong. Oh iya, mereka yang di bawah ini bisa menilai kita gitu tidak punya data. Dari apa yang kita bahas dan perbincangkan, diskusikan di atas ini, mereka bisa menilai gitu loh. Iya, mereka bisa mengambil. Yang saya pertanyakan lagi, yang menonton ini pasti berpikir gitu. Oke, berpikir. silakan. Kan Yesus itu disalibkan. Iya, betul. Dan waktu dia disalib itu dia mengatakan, Eli Eli lama sabaktani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, tidak ada kata Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada kata Tuhan begitu. Jadi situ apa? Mungkin karena di bahasa LAI Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau menurut Lukas kan Eli lama sabaktani itu. Itu sebenarnya sudah dibuatkan di dalam Mazmur 22. Itu dalam bahasa Aramaik. Enggak. Pertanyaan saya, yang meninggalkan Yesus itu siapa? Yang meninggalkan Yesus, iblis. Ya kok dia bersuruh sama iblis? Kan iblis itu malaikatnya Yesus yang diciptakan Yesus dulu, tapi meninggalkan Yesus. Kok kalian pertuhankan Yesus baru Yesus bermohon sama iblis, gitu? Tidak bermohon. Itu dalam disiplin ilmu, dalam bahasa, itu kata Eli. Jadi El itu menuju kepada ilah, sedangkan itu menunjukkan kepada pribadi. Jadi satu pribadi, Yesus satu ilah lain gitu. Yesus mengilahkan iblis yang meninggalkan dia. Tidak ada mengilahkan di situ. Kan Anda bilang Eli itu ilah.
Iya, ilah itu bisa dewa, bisa berhala, bisa iblis gitu loh. Oh, berarti waktu Yesus itu disalib dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia tidak menyeru kepada Tuhannya ya? Dia menyeru Iblis, kepada iblis. jadi iblis sudah kalah di situ pas di kayu salib. Iblis sudah kalah. Jadi iblis malu meninggalkan Yesus gitu. Makanya Yesus kok yang menang itu yang disalib ya? Maksudnya? Yang antar yang menang dan yang kalah iblis atau Yesus? Yesus. Kok yang dia disalib? Dia yang mati. Berarti dia yang kalah dong. Setelah mati dia bangkit gak? Dia dibangkitkan sama siapa? Halo? Sama siapa dibangkitkan dia? Kan dia mati nih. Lalu dia dibangkitkan sama siapa? Ya dia bangkit sendiri gitu. Ya kok orang mati bangkit sendiri? Iya, dia kan yang maha kuasa, jadi dia bangkit sendiri. Berarti dia cuma pingsan, tidak mati kalau dia bangkit. Bukan pingsan. Nggak ada kata pingsan di situ, kan disalibkan. Kan arti dari kata mati itu sudah tidak berfungsi. Maut selama 3 hari. Arti dari kata mati itu tidak berfungsi. Kan? Arti dari kata mati itu tidak berfungsi. Betul nggak? Betul. Terus? Bagaimana caranya berfungsi kan? Kalau tidak ada yang fungsikan? Setelah mati bangkit kan? Iya, setelah mati bangkit kan? Yang bangkitkan siapa? Oh iya, yang bangkit kan sudah tidak berfungsi. Yang bangkit ini dibangkit sendiri gitu loh. Kan dia bangkit sendiri. Ya seperti mainan robot lah. Kalau sudah mati casnya kan dibelikan baterai lagi supaya bisa hidup. Oh, dia tidak dibelikan baterai, dia tidak sama dengan robot. Betul kan? Ya betul sih karena dia manusia. Betul nggak? Betul nggak Yesus itu manusia? Dan dia juga akan datang nanti menjadi hakim. Ya kami sih imani itu dia akan datang menjadi hakim. Oh, Muslim juga mengimani kalau dia akan datang jadi hakim ya? Iya. Oh, saya pikir tidak mengimani gitu. Oh, kami mengimani itu. Dia pasti datang menghakimi orang kafir. Oh, menghakimi orang kafir. Dia menyatakan bahwa dia bukan Tuhan. Oh, ya itu versi Al-Quran. Di akhir zaman itu dia datang, dia berseru kepada non-Muslim bahwa dia bukan Tuhan yang telah menyuruh dia sebagai Tuhan. Oh, iya. Menurut Al-Quran kan? Menurut kami. Kalau menurut Injil, dia akan datang untuk membawa semua pengikutnya, memisahkan pengikutnya dengan orang-orang yang menyangkal dia dan orang-orang yang tidak mengikutinya. Dia akan pisahkan seperti kambing dengan domba, kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Ya kan kata-kata domba itu kan kurang ajar, nggak bagus lah. Kok manusia disamakan domba? Iya, itu hanya ilustrasi aja, gambaran aja. Kalau memang itu gambaran kok diambil dari kitab, ada tercatat. Nanti kamu bisa cari di Google apa maksud Bible itu, kenapa ada istilah-istilah domba, ada istilah-istilah kambing. Atau kamu bisa riset sendiri bagaimana sifat-sifat domba itu dengan sikap kambing itu, bisa kamu pelihara sendiri aja bagaimana. Itu hanya gambaran saja. Lucu amat ya kok manusia diambil istilah kambing. Istilah domba. Kalau kambing itu kan cenderung dia liar sekali gitu. Kalau domba kan penurut. Lemah lembut sifat domba gitu. Kalau kambing kan agak liar dia, gusar. Tergantung sih liar apa tidaknya. Ada gembalanya atau tidak. Biarpun kalau domba nggak ada gembalanya, saya agak aneh dengan juga. Nama saudara ini Rokardus ini, maksudnya. Ya, maksud saya mau tanya tentang nama saudara ini kok bisa kardus gitu. Ya kan nama nggak bisa diambil masalah lah. Karena nama saya juga kontroversi. Iya sama,
Iya, makanya itu saya Nama bilang asli tadi saya kan, kalau Anda nama saya asli istilahkan tadi nama asli seperti saya bisa kontroversi, bisa disalahpahamkan. Makanya saya tidak masukkan nama saya di sini. Iya, makanya itu sama Anda tadi protes kan kalau saya istilahkan dengan domba dan kambing kan. Saya juga agak protes dengan nama saudara gitu, Rokardus. Sama kan? Yes, ya nama saya sih Maksudnya saya apa cantumkan gitu? sebagai hal yang tidak masuk akal. Oh ya, maksud saya ini suatu penghinaan kan? Ini Enggak merupakan lah. satu penghinaan kan? Yang punya roh itu cuma Betul nggak? siapa sih? Saya juga Enggak, punya roh maksudnya kok. Rokardus itu seperti apa gitu loh? Ya kan kita Enggak kan, Anda membuat nama Rokardus. Berarti Anda tahu maksud dan tujuannya kan? Yang saya mau tanyakan itu yaitu apa maksud dan tujuan Anda menggunakan nama di akun TikTok Anda Rokardus gitu loh. Saya sih artikan roh kardus. Kardus kan nggak punya roh ini. Supaya kita berakal logika bahwa manusia itu nggak bisa dituhankan juga. Oh, kok bisa nyambung ke situ ya? Iya, Cocokologi ambil dari logika mana tuh? aja. Kalau memang roh nggak ada kardus ya, kenapa manusia bisa dituhankan? Oh gitu. Ya gitu, diambil dari logika aja. Kalau kita bisa menyalahpahami bilang bahwa roh kardus nggak punya roh, ya kenapa Tuhan manusia bisa dipertuhankan juga? Kan sama-sama nggak nyambung. Kalau saya mau tanya dulu mengenai nyambung dengan tidak menyambungnya ini, betul nggak mujizat Muhammad itu membela bulan? Ya karena saya mengimani bahwa dia membela bulan, ya benar. Dan terbukti astronot pernah menyatakan bahwa bulan itu ada tanda-tanda pernah terbelah. Oh, ada tanda-tanda. Di mana linknya itu kalau boleh tahu biar saya share juga searching juga. Ya bisa dicari di YouTube lah. Oh, di YouTube ya. Itu mujizat Muhammad ya yang paling luar biasa ya, membela bulan. Oh enggak. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar itu ya Al-Quran. Oh, Al-Quran. Dia nggak bisa membaca, dia kurang pengetahuan, tapi dia bisa menghafalkan dan dan dia menghafalkan ayat itu, dan ayat itu bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Seperti yang kenyataannya yang dilihat. Air laut dengan air garam dengan air tawar itu tidak menyatukan, di situ ada dalam Al-Quran. Oh, di dalam Al-Quran ya? Ada. Ini kemana hostnya ya? Lagi tidur kali ya? Oke lah ya, Kardus. Oke. Kita akhiri aja, soalnya hostnya tidak ada ini. Debat kusir aja bang, daripada dia diberikan ayat-ayat juga nggak mau mengerti. Mau disampaikan dari awal sampai akhir kok nggak ngerti-ngerti.
Hostnya juga ketiduran kayaknya. Harus debat sama mereka bang, seperti orang bodoh kayak saya, supaya dia tambah pusing.